Kamu sekarang jadi pengemis gini. Kasian banget hidupmu miskin terus. Untung aja aku udah tinggalin kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pria muda berdiri di pinggir jalan. Tubuhnya penuh cat perak, membawa tulisan sederhana di dadanya. Mohon bantuan untuk biaya rumah sakit ibu saya. Orang-orang lalu lalang, sebagian acuh, sebagian tersenyum sinis. Tapi tiba-tiba sebuah mobil berhenti. Dari dalam turun seorang wanita hamil, tertawa keras sambil menunjuk ke arahnya. Ya ampun, kamu sekarang jadi pengemis, Dani, katanya. Dan lelaki itu hanya diam, menunduk, menahan air mata. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Terik matahari siang itu terasa seperti menyayat kulit. Aspal hitam di jalan raya berasap halus, menari di udara panas. Di antara keramaian motor dan mobil yang berlalu, berdirilah seorang lelaki muda dengan tubuh penuh cat perak, wajah menunduk, dan tangan memegang kaleng bekas cat yang kini menjadi wadah receh. Namanya Dani. Usianya baru 29 tahun, tapi garis letih di wajahnya seolah milik lelaki yang sudah tua. Tubuhnya dipenuhi warna perak dari ujung rambut hingga jari kaki. Sekilas ia tampak seperti patung hidup yang kehilangan sinar. Tapi bila kau lihat matanya, di sana tersimpan kisah panjang tentang kehilangan dan harapan. Setiap orang yang lewat, Dani sambut dengan senyum kecil, meski dalam hati ia menahan rasa malu yang luar biasa. Bapak, Ibu, mohon bantuan untuk biaya rumah sakit ibu saya. Begitu kalimat yang tertulis di papan kecil di dadanya. Sebagian orang hanya melirik sekilas, sebagian malah mencibir. Tapi ada juga beberapa yang melemparkan koin kecil. Setiap bunyi ting di kalengnya seperti doa kecil yang menyalakan harapan baru. Namun panas itu membakar lebih dari kulit. Ia juga membakar kenangan. Tiap kali Dani menatap refleksi dirinya di kaca toko, ia teringat sosok wanita yang dulu memanggilnya Mas dengan penuh cinta. Ria, istrinya. Ria dulu selalu memeluknya saat lelah, berkata, "Yang penting kita bersama, Mas. Susah senang bareng." Tapi semua itu hilang begitu Dani jatuh miskin. Dulu, ia bekerja di pabrik kayu. Gajinya cukup untuk makan, menabung sedikit, dan merawat ibunya. Tapi saat pabrik bangkrut karena kebakaran, Dani kehilangan segalanya. Ia mencoba bertahan dengan kerja serabutan. Ria, yang dulunya lembut, berubah dingin. "Mas, aku capek hidup begini. Aku ingin bahagia," katanya suatu malam sebelum meninggalkannya bersama lelaki lain yang lebih mapan. Sejak itu, Dani seperti kehilangan separuh napasnya. Namun cinta pada ibunya membuatnya tetap berdiri. Ia rela mengecat seluruh tubuhnya menjadi perak, berdiri di bawah matahari, hanya agar bisa membeli obat dan membayar biaya rawat. "Bu, tunggu sebentar lagi ya. Dani pasti bisa dapat uang buat ibu," bisiknya pelan, seolah ibunya bisa mendengar dari ranjang rumah sakit. Siang makin terik, jalan makin ramai. Dani terus berdiri mengangkat papan kecil itu. Sebuah mobil putih melintas perlahan di depannya. Jendela mobil itu terbuka, dan Dani sempat melihat sekilas wajah di balik kaca. Wajah itu seperti bayangan dari masa lalu. Hatinya bergetar. Ria, namun ia buru-buru menunduk. Ia tak ingin ketahuan, bukan karena benci, tapi karena malu. Bagaimana mungkin lelaki yang dulu ia banggakan kini berdiri di pinggir jalan dengan tubuh penuh cat? Langit siang itu terasa makin berat. Angin membawa bau bensin, debu, dan kenangan yang menyakitkan. Dani menelan ludah, menatap papan di dadanya lagi, lalu tersenyum getir. "Yang penting ibu sembuh," gumamnya lirih. Di antara ribuan langkah yang berlalu,
tak ada satupun yang tahu betapa dalam luka lelaki itu. Tapi cerita Dani baru saja dimulai. Dan di balik diamnya hari itu, nasib sedang menulis bab yang kelak membuat dunia berbalik arah. Langit sore mulai berubah warna. Cahaya keemasan menimpa permukaan tubuh Dani yang tertutup cat perak. Keringat bercampur debu membentuk garis-garis kusam di leher dan pelipisnya. Ia berdiri mematung di tepi jalan, berusaha menahan lelah. Orang-orang mulai berkurang. Sebagian sudah pulang kerja, sebagian duduk di warung kopi sambil tertawa. Tapi Dani tetap di sana, menunggu keajaiban datang dari setiap koin yang jatuh ke dalam kalengnya. Di sela keramaian, ia memejamkan mata. Suara kendaraan memudar, berganti dengan bayangan masa lalu yang pelan-pelan datang. Wangi rambut Ria, senyum lembutnya saat pagi, suara langkah kecilnya di dapur, aroma nasi hangat, tawa yang dulu membuat rumah kecil mereka terasa seperti surga. Dani dulu bukan siapa-siapa, tapi Ria selalu bilang, "Yang penting kamu setia, Mas. Aku gak butuh kaya, asal ada kamu dan ibu." Kata-kata itu yang dulu membuat Dani percaya bahwa cinta sejati tak butuh harta. Namun semuanya mulai pudar saat hidup menantang mereka dengan ujian berat. 3 bulan setelah pernikahan mereka, pabrik tempat Dani bekerja terbakar. Api melalap semuanya. Gajinya tak dibayar, tabungan lenyap. Ia pulang ke rumah dengan pakaian hangus dan wajah tertunduk. Ria yang saat itu sedang memasak langsung memeluknya. "Nggak apa-apa, Mas. Allah pasti ganti yang lebih baik." Dani hanya mengangguk, tapi jauh di dalam dada. Ia tahu masa depan mereka tidak akan mudah. Hari-hari berikutnya adalah perjuangan yang tak mengenal henti. Dani bekerja serabutan, kadang memikul beras, kadang jadi tukang parkir, kadang mengantar barang keliling kampung. Ia pulang dengan pakaian kotor dan tangan penuh luka. Tapi Ria mulai sering diam. Ia tak lagi menyambut Dani dengan senyum, hanya tatapan kosong. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur, Ria menatap Dani yang sedang menambal genteng bocor. "Mas," suaranya lembut tapi penuh ragu. "Kenapa, Ri? Kalau hidup kita terus kayak gini, sampai kapan?" Dani menatap istrinya lama. "Sampai Allah ubah takdir kita. Tapi aku yakin, semua bisa kita lewati bareng." Ria menunduk. Ia tak menjawab. Tapi sejak malam itu, ia sering keluar rumah. Dani tahu, ada sesuatu yang berubah. Ia tak mau menuduh, hanya berdoa agar istrinya kembali seperti dulu. Namun suatu sore, saat ia pulang dari kerja, rumah kecil itu kosong. Di meja makan hanya ada sepucuk surat. Tulisan tangan Ria yang halus, namun dingin. "Maaf, Mas, aku sudah lelah. Aku gak sanggup hidup miskin terus. Aku pergi dengan seseorang yang bisa membuatku bahagia." Surat itu hancur dalam genggaman Dani. Ia tidak marah, tidak menangis. Hanya duduk diam, menatap dinding rumah yang sepi, seperti kehilangan separuh dirinya. Hari-hari setelahnya berjalan lambat. Dani mulai bekerja dimanapun ia diterima. Kadang ia jadi buruh bangunan, kadang jadi tukang cuci piring di warung. Tapi ketika ibunya jatuh sakit parah karena komplikasi, semua tabungannya habis. Ia hampir kehilangan akal. Namun suatu malam di bawah jembatan, seorang pria tua dengan pakaian compang-camping mendekatinya. "Kenapa murung, Nak?" "Ibu saya sakit, Pak. Saya nggak punya uang buat berobat." Pria itu tersenyum kecil. "Kalau kamu malu miskin, kamu nggak akan pernah kaya. Kalau kamu malu berjuang, kamu nggak akan pernah sampai." Ucapan itu sederhana, tapi seperti petir yang menyambar hati Dani. Keesokan harinya, ia melihat sekelompok manusia silver di alun-alun. Mereka berdiri diam, tubuh diselimuti cat perak. Sebagian menari pelan di bawah lampu merah. Waktu itu ia berpikir, apa salahnya dicoba? Ia membeli cat murahan, mengecat tubuhnya, lalu berdiri di jalanan. Hari pertama, ia hanya mendapat belasan ribu, tapi ia tidak menyerah. Hari kedua, ia mendapat lebih banyak. Dan sejak itu, Dani menjadi manusia silver setiap hari. Namun rasa malu tak pernah hilang. Setiap kali melihat pantulan dirinya di etalase toko,
ia melihat seseorang yang bahkan sulit ia kenali. "Dani, kamu ini apa sekarang?" bisiknya pada bayangan sendiri. Tapi kemudian ia mengingat wajah ibunya yang pucat di rumah sakit. Dan ia tahu jawabannya. "Aku ini anak yang ingin menyelamatkan ibunya." Malam itu, setelah menutup hari dengan kelelahan, Dani berjalan menuju taman kota untuk mencuci sisa cat dari wajahnya. Tapi air keran umum tak mengalir. Ia hanya mengusap wajah dengan handuk kecil yang basah oleh keringat. Di sebelahnya, seorang anak kecil berhenti dan menatap. "Om, kenapa tubuhnya dicat kayak ke robot?" Dani tersenyum. "Biar bisa cari uang, Nak. Ibu Om lagi sakit." Anak itu mengeluarkan uang 2.000 dari kantong celana dan memberikannya. "Ini buat Ibu Om ya." Dani tertegun. Ia menatap anak kecil itu dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Semoga kamu jadi anak baik." Anak kecil itu berlari ke arah ibunya. Sementara Dani menatap uang itu lama-lama, lalu menengadah ke langit. "Ya Allah, Engkau titipkan rezeki lewat siapapun, bahkan dari tangan kecil sekalipun." Namun, saat semua mulai terasa tenang, takdir kembali mengguncang. Keesokan siang, Dani berdiri di perempatan jalan utama. Ia mulai bekerja lebih pagi karena ingin mengumpulkan uang tambahan. Di kejauhan, terdengar suara klakson mobil mewah yang berhenti di depan lampu merah. Mobil itu bersih, putih mengkilap. Dani hanya menunduk sopan, seperti biasa. Tapi ketika jendela mobil itu perlahan turun, waktu seperti berhenti. Ia mengenal wajah itu. Ria. Wajah yang dulu selalu ia rindukan, kini tampak jauh berbeda. Pipi yang dulu pucat karena lelah kini terlihat berisi. Tangannya memegang perut yang besar. Ia sedang hamil. Di sampingnya duduk seorang pria gemuk, memakai kacamata hitam dan jam mahal. Ria menatap Dani lama. Sepersekian detik matanya tampak ragu. Tapi begitu melihat papan kecil di dada Dani bertuliskan, "Mohon bantuan untuk biaya rumah sakit ibu saya," wajahnya berubah. Ia menutup mulutnya, lalu tertawa. "Hahaha, ya ampun Dani." Suaranya keras, mengundang pandangan orang sekitar. "Kamu sekarang jadi pengemis? Manusia silver? Serius?" Suaminya Rudi ikut menertawakan. "Pantas aja dia ditinggalin, lihat aja tampilannya." Suara tawa mereka memecah panas siang itu. Beberapa pengendara menoleh, sebagian ikut tersenyum kecut. Dani menunduk, menggenggam kaleng di tangannya erat-erat. Dadanya bergetar, tapi bukan karena marah, karena malu. Ria melangkah keluar dari mobil, masih tertawa. "Mas, dulu kamu bilang mau bahagiain aku kan? Tapi lihat dirimu sekarang, jadi badut jalanan." "Ya Allah, aku bener-bener gak nyangka." Rudi menepuk pundak istrinya sambil berkata keras. "Udah, sayang, nanti kena catnya." Orang kayak gini gak pantas diingat. Mereka berdua tertawa lagi. Dani mengangkat kepalanya perlahan. Tatapan matanya kosong, tapi dalam hatinya, ia berkata pelan, "Aku gak marah, Ri. Aku cuma sedih karena kau hilang arah." Ia menunduk lagi, tak berkata apapun. Orang-orang di sekitar memperhatikan. Ada yang iba, ada yang menggeleng. Ria naik ke mobilnya lagi, menutup pintu keras-keras. Mobil itu melaju, meninggalkan jejak debu di wajah perak Dani. Ia tetap berdiri di tempat. Diameter dunia seolah ikut diam bersamanya. Beberapa menit kemudian, lampu lalu lintas berganti hijau. Kendaraan kembali melaju, dan Dani perlahan berlutut di tepi trotoar. Air mata jatuh tanpa suara. Ia mengusapnya dengan punggung tangan, tapi cat perak ikut luntur, meninggalkan guratan hitam di pipinya. "Ya Allah," bisiknya pelan. "Aku tahu, engkau tidak tidur." Angin sore menyapu wajahnya. Hidup terasa berat, tapi di tengah semua itu, Dani tahu satu hal. Kesabarannya sedang diuji. Ia berdiri lagi, menepuk dadanya pelan, lalu kembali mengangkat papan kecilnya. "Mohon bantuan untuk biaya rumah sakit ibu saya," ucapnya dengan suara serak. Orang-orang kembali berlalu, tapi di langit awan perlahan berwarna jingga.
seperti tanda bahwa malam tak lama lagi datang. Dan bersama malam itu, takdir yang jauh lebih besar sedang berjalan ke arahnya. Perlahan tapi pasti. 3 hari lagi, semua akan berubah. Pagi datang dengan hawa lembab dan langit kelabu. Sisa cat perak masih menempel di kulit Dani. Sebagian mengelupas, meninggalkan bercak-bercak kusam di leher dan lengan. Ia duduk di bangku taman dekat terminal, memeluk kaleng logam yang kini hanya berisi recehan. Matanya menatap kosong ke arah tanah, pikirannya melayang ke satu tempat. Rumah sakit tempat ibunya dirawat. Sudah seminggu ini ia belum sempat menjenguk, karena biaya tak cukup. Setiap kali ingin datang, ia malu karena belum bisa membawa uang untuk obat atau makanan. Pagi itu, ia berniat langsung bekerja tanpa sarapan. Tapi suara langkah seseorang menghentikannya. Mas Dani. Dani menoleh. Seorang perawat muda berdiri di depannya, mengenakan seragam putih sederhana. Wajahnya tampak ragu melihat kondisi Dani yang lusuh. Saya dari rumah sakit umum kota, katanya pelan. Ini ada surat dari bagian administrasi. Dani menerima amplop coklat itu dengan tangan bergetar. Dari ibu saya, Bu. Saya nggak tahu, Mas, tapi tolong dibaca saja. Perawat itu pergi, meninggalkan Dani sendirian. Ia membuka amplop perlahan. Di dalamnya ada selembar kertas dengan kop rumah sakit dan tulisan tebal. Tagihan biaya rawat inap atas nama Ibu Rukmini, sebesar Rp7.200.000. Harap segera dilunasi agar perawatan dapat dilanjutkan. Huruf-huruf itu menancap seperti paku di dadanya. Dani menatap angka itu lama, matanya kabur. 7 juta lebih, bagi orang lain mungkin tidak banyak. Tapi baginya, itu seperti tembok tinggi yang tak mungkin dipanjat. Ia menggenggam surat itu erat, lalu menunduk. Ibu, maafin Dani ya, Bu, bisiknya pelan. Tangannya bergetar, tapi tekadnya mulai mengeras. Hari itu ia berjanji dalam hati. Apapun yang terjadi, ia akan bekerja lebih keras, bahkan jika harus berdiri dari pagi sampai malam. Ia bangkit, menepuk-nepuk celananya yang kotor, dan berjalan menuju perempatan jalan besar, tempat ia biasa berdiri. Langit sudah mulai cerah, tapi udara masih dingin. Di lampu merah, beberapa manusia silver lain sudah menyiapkan diri. Dani berdiri di posisi yang sama seperti kemarin, di depan toko bangunan. 1 jam pertama sepi. Ia menarik kecil saat lampu merah menyala, mencoba menarik perhatian, tapi hampir semua kendaraan melaju tanpa memperhatikan. Dani menunduk, berusaha tetap sabar. Sekitar pukul 11, seorang bapak paruh baya berhenti dengan motor tuanya. Bapak itu menatap papan di dada Dani, lalu merogoh saku. Ini nak, katanya sambil memberikan uang 20.000. Dani menatapnya terharu. Terima kasih banyak, Pak. Semoga ibumu cepat sembuh ya. Saya dulu juga pernah susah kayak kamu, Dani, tersenyum kecil. Amin, Pak. Semoga Allah balas kebaikan Bapak. Kata-kata sederhana itu menjadi penguat. Meskipun kecil, bantuan itu seperti setetes air di padang gersang. Menjelang sore, Dani mulai lelah. Kakinya pegal, cat di tubuhnya mulai luntur. Tapi ia tetap bertahan. Setiap mobil yang berhenti di lampu merah, ia sambut dengan senyum, meski tak semua membalas. Hingga tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti di hadapannya. Jendela terbuka perlahan, dan suara lembut memanggilnya. Mas, Dani? Dani menoleh cepat. Perempuan muda berkerudung abu-abu menatapnya dengan tatapan iba. Wajah itu dikenalnya. Sinta, teman kerjanya dulu di pabrik kayu. Masya Allah, kamu sekarang jadi manusia silver? Tanyanya lirih. Dani mengangguk pelan. Iya, Sin. Cuma ini yang bisa aku lakuin sekarang. Sinta tampak menahan tangis. Aku dengar kabar ibumu sakit. Ini, ambil dulu sedikit ya, Mas. Ia menyerahkan amplop kecil berisi uang. Jangan nolak. Aku tahu kamu orang baik. Allah gak akan tinggal diam. Dani menerima amplop itu dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Sinta. Aku
Aku nggak tahu harus bilang apa. Doain aku aja, Mas. Semoga rezekiku juga halal, dan berkah mobil itu perlahan menjauh. Dani masih menatapnya, merasa ada harapan baru dalam hidupnya. Malam tiba. Dani menghitung hasil hari itu, lebih dari biasanya. Termasuk amplop dari Sinta, total hampir 500.000. Ia tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Alhamdulillah, setidaknya bisa buat bayar sebagian. Namun, sebelum ia sempat pulang, hujan turun deras. Ia berteduh di bawah atap toko, memeluk kaleng uangnya kuat-kuat agar tidak hanyut. Di bawah hujan, kilasan wajah ibunya muncul di pikirannya. Ibu pasti belum makan, gumamnya. Ia memutuskan untuk menempuh perjalanan ke rumah sakit malam itu juga. Badan menggigil, tapi langkahnya mantap. Jarak dari tempatnya bekerja ke rumah sakit sekitar 4 km, ia tempuh dengan berjalan kaki. Sesampainya di sana, ia langsung menuju ruang perawatan. Perawat di meja depan sempat menatapnya aneh, karena cat di tubuhnya belum sepenuhnya bersih. "Maaf, saya mau lihat ibu saya. Nama beliau Rukmini," katanya sopan. Perawat memeriksa daftar pasien, lalu tersenyum. "Kamar 203, lantai 2, Mas." Dani menaiki tangga perlahan. Setiap langkah terasa berat. Ketika ia membuka pintu kamar, tubuhnya langsung lemas. Ibunya berbaring lemah, dengan alat infus di tangan dan oksigen kecil di hidung. "Ibu," Dani mendekat, menggenggam tangan tuanya yang dingin. Ibu Rukmini membuka mata perlahan dan tersenyum lemah. "Dani, anak ibu datang juga." Suara itu serak, tapi hangat. "Iya, Bu." "Maaf," Dani lama ngumpulin uangnya. "Tapi ibu harus kuat ya, Bu." Air mata jatuh dari pipi Dani tanpa bisa ia tahan. Ibunya mengusap pelan tangan anaknya. "Ibu bangga sama kamu, Nak. Ibu tahu kamu nggak pernah berhenti berjuang." Dani menunduk, menempelkan keningnya di tangan ibunya. "Ibu, doain Dani ya, biar besok bisa bayar semua. Biar ibu sembuh." "Ibu nggak minta apa-apa, Nak. Cuma pengen lihat kamu bahagia." Malam itu Dani duduk di kursi kecil di sebelah ranjang sampai pagi. Ia memandangi wajah ibunya yang tertidur, lalu menatap surat tagihan yang terlipat di sakunya. Angka 7 juta masih terasa berat, tapi kini ia tak lagi takut. Di luar, suara hujan berubah jadi gerimis. Di langit, fajar mulai merayap perlahan. Dani menghela napas panjang, lalu berdiri. Ia tahu, hari ini ia harus lebih kuat dari sebelumnya. Sebelum keluar kamar, ia membisikkan doa di telinga ibunya. "Bu, doain Dani, biar Allah bukakan jalan. Biar semua bisa lunas, biar ibu segera pulang." Ibunya tersenyum dalam tidur, seolah mendengar doa itu. Dani berjalan menuruni tangga rumah sakit, melangkah menuju jalan raya dengan baju basah dan tubuh lelah. Tapi di dalam dada ada sesuatu yang baru, keyakinan bahwa jika manusia berhenti berharap, Allah takkan berhenti menolong. Ia tak tahu, di hari-hari berikutnya, takdir sudah menunggu di tikungan jalan, membawa pelajaran, air mata, dan keajaiban yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Siang itu udara terasa panas menusuk. Langit bersih tanpa awan, tapi di dalam hati Dani, mendung tebal masih menggantung. Ia sudah berdiri sejak pagi di perempatan besar kota, tepat di bawah lampu merah. Tubuhnya kembali dilapisi cat perak, tapi kini gerakannya lebih tenang, wajahnya lebih pasrah. Setiap detik terasa panjang. Ia melangkah pelan ke arah deretan mobil yang berhenti, sambil menunduk sopan. Keringat menetes, tapi ia tetap tersenyum setiap kali seseorang menjatuhkan uang receh ke dalam kalengnya. "Terima kasih, Pak. Semoga rezekinya lancar," ucapnya lirih. Namun nasib siang itu membawa sesuatu yang tak pernah ia duga. Dari kejauhan, suara klakson mobil putih terdengar nyaring. Kendaraan itu berhenti tepat di depannya. Dani menoleh sekilas, dan darahnya seakan berhenti mengalir. Wajah itu, wajah yang dulu ia cium setiap pagi sebelum berangkat kerja. "Ria." Ia berdiri di kursi penumpang, mengenakan gamis biru muda dan kerudung abu-abu.
Perutnya tampak besar, tanda ia sedang hamil tua. Di sampingnya duduk seorang pria berperut buncit, memakai kacamata hitam dan jam tangan mahal. Tangannya menggenggam setir santai sambil mengunyah permen. Ria menatap Dani lama. Awalnya ia tampak ragu, seperti tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tapi begitu pandangannya turun pada papan di dada, Dani bertuliskan, "Mohon bantuan untuk biaya rumah sakit ibu saya." Bibirnya perlahan melengkung, lalu tawa keras keluar dari mulutnya. "Hahaha, ya ampun Dani, serius ini kamu?" Suaranya terdengar nyaring, mencuri perhatian orang di sekitar. "Kamu sekarang jadi pengemis, manusia silver? Masya Allah, aku gak nyangka hidupmu bakal jatuh sejauh ini." Rudy, pria di sampingnya, ikut tertawa keras. "Pantes aja kamu ditinggalin bro, lihat dirimu kayak patung di pinggir jalan. Untung aja istriku dulu milih aku, kalau enggak mungkin dia juga udah bau cat kayak kamu." Tawa mereka memantul di dinding toko dan trotoar. Beberapa pengendara lain menoleh, sebagian ikut tersenyum kecut. Dani diam, tak bergeming. Ia menunduk, menggenggam kalengnya erat-erat agar tangannya tidak gemetar. Ria turun dari mobil, masih tertawa sambil menunjuknya. "Mas, dulu kamu bilang mau bahagiain aku, tapi lihat dirimu sekarang. Allah, bahkan aku malu pernah jadi istrimu." Orang-orang mulai memperhatikan. Beberapa remaja merekam dengan ponsel. Dani menatapnya perlahan. Wajahnya tak lagi menunjukkan amarah, hanya ketenangan yang aneh. "Ria," suaranya pelan, nyaris tak terdengar. "Aku cuma minta doamu untuk ibu." Ria terdiam sesaat, tapi hanya untuk menertawakan lebih keras. "Doa? Kamu butuh uang, bukan doa. Dasar gagal," katanya sambil menutup pintu mobil dengan keras. Mobil putih itu melaju kencang, meninggalkan jejak debu. Dani masih berdiri di tempat yang sama. Wajahnya tertunduk, air mata mengalir perlahan di balik cat perak yang mulai retak. Namun di tengah kehinaan itu, bibirnya bergetar lirih. "Ya Allah, jangan balas hinaan mereka dengan murkamu. Balaslah dengan hidayah." Langit yang tadi cerah mendadak diselimuti awan tipis. Angin bertiup pelan, menyapu cat perak di pipinya, seperti tangan lembut yang menghapus luka lama. Dani kembali berdiri tegak, mengangkat papan kecil di dadanya lagi. Ia tahu, perjuangannya belum selesai, dan tanpa ia sadari, kejadian siang itu akan menjadi awal dari takdir besar yang mengguncang hidup semua orang. Hanya 3 hari kemudian, suara klakson kembali memekakan telinga. Tapi bukan itu yang membuat lutut Dani lemas sore itu. Bukan juga panas matahari yang membuatnya ingin rebah, melainkan rasa perih yang masih mengendap di dadanya setelah kejadian tadi. Tawa Ria masih bergema di telinganya, seperti gema yang tak mau padam. Ia berdiri di tepi jalan, tubuhnya kaku, cat peraknya mulai retak. Beberapa pengendara lewat sambil berbisik. Itu yang tadi diejek sama ibu-ibu dari mobil putih ya?" "Iya," katanya mantan istrinya sendiri. "Kasihan juga, tapi ya gimana, hidup keras bro." Dani menunduk makin dalam. Ia tidak ingin menatap siapapun. Setiap lirikan, setiap bisikan, terasa seperti belati yang menusuk dada. Tapi ia tahu, jika ia berhenti sekarang, ibunya tidak akan makan malam nanti. Ia menarik napas panjang, lalu kembali berdiri tegak. Langkahnya pelan, tapi tegas. Ia berjalan menuju tengah lampu merah, lalu mulai menarik kecil seperti biasa. Gerakannya lambat dan lembut, seolah tidak ada apapun yang terjadi. Ia tersenyum pada setiap kendaraan, meski matanya masih sembab. "Mohon bantuannya untuk biaya rumah sakit ibu saya," katanya dengan suara lirih. Beberapa orang melemparkan uang receh tanpa banyak bicara. Ada juga yang pura-pura sibuk dengan ponsel, tak ingin melihat wajahnya. Namun di antara keramaian itu, seorang anak kecil dari dalam mobil biru membuka kaca dan melambai. "Om, ini buat ibu Om," katanya sambil menyerahkan uang 5.000. Dani tersenyum kecil,
menerimanya dengan dua tangan. Terima kasih, Nak. Semoga Allah bahagiakan kamu selalu. Hati Dani sedikit hangat. Ia menunduk sebentar, menatap uang itu seolah itu emas paling berharga di dunia. Namun dari arah yang sama seperti sebelumnya, suara mesin mobil putih terdengar lagi. Mobil Ria berhenti di depan lampu merah yang sama. Dani refleks menunduk. Ia berharap kali ini mereka tidak memperhatikan. Tapi nasib belum selesai mengujinya. Ria membuka kaca jendela dengan cepat. "Woi, Dani!" Suaranya tajam, menusuk di tengah deru mesin kendaraan. Dani diam, berpura-pura tidak mendengar. Tapi suara Rudi, suaminya, jauh lebih keras. Bro, masih di sini aja?" "Wah, bener-bener tekun ya jadi pengemis," katanya sambil tertawa keras. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Beberapa pengendara ojek online bahkan berhenti, menatap dengan rasa ingin tahu. Ria tersenyum sinis. "Mas, aku dulu percaya kamu bisa sukses, tapi ternyata kamu cuma pemenang kata-kata, bukan perbuatan." Ia mengeluarkan uang 1.000 dari dompetnya, menggulungnya, lalu melemparkannya ke arah Dani. Uang itu jatuh tepat di kaki Dani, bercampur dengan debu dan air tumpahan bensin. Dani menatap uang itu lama. Ia tidak membungkuk untuk mengambilnya. Ia hanya berdiri diam, menatap mata Ria dengan pandangan yang dalam dan tenang. Wajahnya tidak marah, hanya kosong, seperti laut tanpa ombak. "Ria," suaranya rendah, tapi jelas. "Aku gak pernah dendam sama kamu." Ria sempat tertegun, tapi Rudi tertawa makin keras. "Cih, dasar loser, mau sok bijak lagi?" Lampu lalu lintas berubah hijau. Mobil mereka perlahan melaju, tapi sebelum pergi, Ria sempat melirik dari kaca spion. Tatapan Dani masih sama, lembut tapi menembus. Saat mobil itu menjauh, Dani perlahan berjongkok, mengambil uang 1.000 tadi. Ia tiup pelan, membersihkan debu, lalu memasukkannya ke kalengnya. "1 rupiah pun, tetap rezeki yang halal," gumamnya pelan. Ia menatap langit sore. Awan tebal menggantung rendah, seolah menutup mata atas kejadian di bawahnya. Tiba-tiba, angin berembus kencang, membawa sisa debu dan bau bensin. Di antara hiruk-pikuk itu, Dani menutup mata dan berdoa dalam hati. "Ya Allah, aku gak minta Engkau ganti hinaan ini dengan harta. Aku cuma mohon, jangan biarkan hatiku jadi keras." Beberapa manusia silver lain yang bekerja di perempatan itu mendekat. "Bro, lu gak apa-apa?" tanya salah satu dari mereka. Dani tersenyum kecil. "Gak apa-apa. Kadang orang yang kita sayang cuman belum ngerti cara menghargai luka kita." Yang lain menepuk bahunya. "Lu kuat banget, Dan." Dani hanya menggeleng. "Bukan kuat, cuman belajar sabar." Hari mulai senja. Lampu jalanan menyala satu persatu, menambah bayangan panjang di jalan. Dani menatap kalengnya yang kini hampir penuh. Ia berdiri pelan, menunduk, lalu menyeberang untuk pulang. Langkahnya pelan, tapi hati kecilnya berkata, "Aku harus tetap hidup. Aku harus bayar rumah sakit. Aku harus temui ibu besok." Namun di balik cahaya senja yang redup, takdir mulai berputar. 3 hari lagi, orang-orang yang menertawakannya akan datang padanya. Bukan untuk mengejek, tapi untuk memohon. Dan saat itu tiba, dunia akan tahu siapa yang sebenarnya lebih kaya. Malam turun perlahan, menyelimuti jalanan kota yang mulai lengang. Lampu-lampu toko padam satu persatu, meninggalkan sorot kuning temaram dari tiang jalan. Dani berjalan pelan di trotoar. Kaleng logamnya tergenggam erat di tangan kanan. Sementara tangan kirinya memegangi dada yang masih sesak oleh perasaan yang ia tak tahu harus disebut apa, malu, sedih, atau kecewa. Setiap langkahnya terasa berat, tapi bukan karena lelah fisik. Yang membuatnya nyaris roboh adalah rasa hancur yang tak terlihat. Ia sudah siap menghadapi panas, lapar, dan ejekan orang asing. Tapi ia tak pernah menyangka luka terdalam justru datang dari orang yang pernah ia cintai. Ia berhenti di bawah jembatan, tempat biasa para pekerja malam beristirahat.
Beberapa manusia silver line sudah terlelap di lantai semen. Sebagian masih duduk sambil menghitung hasil hari itu. "Berapa dapat, Dan?" tanya seorang teman. "Sebut saja Connie," sambil menyeruput air mineral. "Lumayan," jawab Dani pelan. "Cukup buat bayar sebagian tagihan rumah sakit." "Hebat lo bro, padahal tiap hari gue liat lo yang paling sering diejek orang." Dani tersenyum tipis. "Ejekan gak bikin lapar berhenti. Kalau berhenti, justru bikin perut kosong." Joni tertawa pelan. "Kata-kata lo selalu aja adem, Dan." Dani hanya menatap kosong ke arah sungai di bawah jembatan. Airnya hitam dan berbau, tapi suara gemericiknya terasa menenangkan. Ia membuka kalengnya, menghitung uang receh satu persatu. Lalu, di tengah keheningan malam, ia menatap kedua tangannya yang kotor, terlapisi sisa cat perak yang belum kering. "Dua tangan ini, dulu aku pakai buat kerja di pabrik," gumamnya lirih. "Sekarang buat minta tolong di jalan. Tapi ya Allah, tolong jangan biarkan hati ini ikut kotor." Ia terdiam lama. Angin malam berhembus lembut, membawa suara azan Isya dari masjid kecil di ujung jalan. Tanpa banyak pikir, Dani berdiri, menaruh kalengnya di samping, lalu berwudu dengan air mineral seadanya. Ia menunaikan salat di bawah jembatan, beralaskan kardus bekas. Sujudnya lama, tubuhnya bergetar. "Ya Allah," ucapnya lirih. "Aku gak marah sama siapapun. Tapi kalau memang engkau dengar hambamu ini, tolong sembuhkan ibu. Aku rela kerja kayak begini, sampai kapanpun air mata jatuh tanpa bisa ditahan." Saat ia menegakkan tubuhnya kembali, hatinya terasa ringan. Seolah ada sesuatu yang diangkat dari dadanya. Ia tahu, sabar bukan berarti diam tanpa rasa, tapi menerima luka dengan lapang dada. Beberapa menit kemudian, seorang bapak tua datang menghampiri. Bajunya lusuh, wajahnya penuh keriput, tapi matanya teduh. "Nak, boleh duduk?" "Tentu, Pak." Bapak itu duduk di sebelah Dani, membuka bungkusan kertas. Di dalamnya ada 2 potong nasi bungkus. "Aku beli 2, tapi cuma butuh 1. Satu lagi buat kamu." Dani menatap heran. "Pak, saya tuh gak bisa nerima." Bapak aja kelihatan lapar, bapak itu tersenyum. "Nak, kalau Allah udah bagi rezeki, kita cuma perantara. Kalau nolak, sama aja nolak kasihnya." Dani tak bisa menahan air matanya lagi. Ia menerima nasi bungkus itu, membuka pelan, lalu mencium aroma sederhana dari nasi, telur dadar, dan sambal terasi. "Terima kasih, Pak. Semoga Allah balas berlipat-lipat." Bapak tua itu mengangguk. "Sabar ya, Nak. Orang sabar bukan berarti gak punya masalah, tapi dia tahu tempat mengadu." Malam itu mereka makan berdua di bawah jembatan, ditemani suara motor yang sesekali melintas, dan dinginnya angin kota. Tak ada meja, tak ada kursi, tapi rasa hangat di hati Dani lebih dari cukup untuk menenangkan semua luka hari ini. Setelah makan, Dani menatap langit. Di sela-sela beton jembatan, bintang terlihat samar. Ia tersenyum kecil. "Mungkin sabar itu bukan cuma menunggu waktu berubah," bisiknya. "Tapi tetap percaya bahwa Allah tahu kapan saat yang tepat." Ia berbaring, menjadikan tas kecilnya sebagai bantal, menatap kosong ke arah lampu jalan yang berkedip. Malam semakin larut, dan perlahan matanya terpejam. Dalam tidur, ia bermimpi memeluk ibunya, tersenyum sehat tanpa selang oksigen, tanpa tagihan rumah sakit. Dan di dalam mimpi itu, suara lembut ibunya berbisik, "Dani, sabar itu bukan diam. Sabar itu langkahmu hari ini." Ia tersenyum dalam tidur. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian waktu, malam itu Dani tidur dengan hati yang tenang. Pagi menjelang dengan sinar lembut yang menembus celah jembatan. Udara dingin masih menempel di kulit, tapi bagi Dani, pagi itu terasa berbeda. Ada rasa tenang yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Seakan doa semalam meninggalkan jejak di hatinya, bukan berupa uang, bukan juga keajaiban besar, melainkan kekuatan untuk tetap bertahan. Ia duduk di pinggir trotoar, mencuci wajah dengan air botol yang tersisa. Cat perak di pipinya mulai luntur,
memperlihatkan kulit coklat gelap yang terbakar matahari. Di dekatnya, kaleng uang yang ia bawa semalam masih setia berdenting setiap kali disentuh angin. Dani memungut satu persatu uang receh di dalamnya, menghitung dengan tenang. 487.000, gumamnya. Masih kurang, tapi gak apa-apa. Allah pasti tunjukkan jalan. Ia berdiri, merapikan baju lusuhnya, lalu menatap ke langit yang perlahan memutih. "Bu, tunggu ya," bisiknya. "Hari ini Dani bakal cari rezeki lagi buat ibu." Langkahnya membawa tubuh lelah itu kembali ke perempatan besar. Jalanan masih sepi, hanya beberapa angkot yang baru beroperasi. Dani berdiri di tempat biasa, menyiapkan cat perak yang sudah mulai menipis, lalu mengoleskannya ke tangan dan wajah dengan gerakan pelan. Setiap sapuan terasa seperti ritual kecil, menyembunyikan luka, tapi sekaligus menyalakan harapan. Sekitar pukul 8, sinar matahari mulai menghangat. Dani sudah berdiri tegak dengan papan kecil di dada. "Mohon bantuan untuk biaya rumah sakit ibu saya." 1 jam berlalu, lalu 2 jam. Hari itu sepi, tak banyak yang memberi uang. Dani mulai merasakan haus, tapi tak berani meninggalkan tempat. Ia menatap lampu merah yang terus berganti, berharap setiap warna membawa sedikit harapan baru. Tiba-tiba, seseorang menepuk bahunya dari belakang. "Mas, haus ya?" Dani menoleh. Seorang bapak tua berpakaian sederhana berdiri di depannya sambil membawa 2 gelas plastik es teh. "Ini buat kamu. Saya lihat kamu dari tadi belum minum," katanya ramah. Dani tertegun. "Loh, Pak, saya belum bayar." Bapak itu tersenyum. "Sudah dibayar sama rasa iba saya, Nak." Dani tak bisa menahan senyum. Ia menerima minuman itu dengan tangan bergetar. "Terima kasih, Pak. Semoga Allah panjangkan umur Bapak." "Kalau kamu sabar terus kayak gini," jawab si bapak, "umur kamu juga akan panjang. Karena orang sabar selalu dijaga malaikat." Dani menatap bapak itu yang perlahan berjalan pergi. Kata-kata itu menancap di hatinya. Ia merasa seperti sedang diajari langsung oleh kehidupan tentang arti sabar yang sebenarnya. Siang semakin terik. Udara panas, jalan berdebu, tapi Dani tetap di sana. Ia mulai terbiasa dengan tatapan orang yang memandang rendah. Setiap ejekan yang lewat kini terdengar seperti ujian yang justru meneguhkan hatinya. Ketika matahari mencapai puncak, Dani berhenti sebentar, duduk di tepi trotoar untuk beristirahat. Langit di atasnya tampak begitu biru, tanpa awan. Ia menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. "Ya Allah, kalau hari ini Engkau belum kirim rezeki untuk ibu, kirimkanlah ketenangan biar aku gak menyerah." Dan anehnya, seolah langit mendengar. Dari arah berlawanan, seorang pria berjas rapi berjalan sambil menenteng tas kerja. Ia berhenti di depan Dani dan memperhatikannya. "Mas, kamu tiap hari di sini ya?" "Iya, Pak," jawab Dani sopan. "Saya kerja begini buat biaya rumah sakit ibu." Pria itu mengangguk pelan, lalu membuka dompetnya dan menyerahkan selembar uang 100.000. "Buat ibumu ya." Dani buru-buru menunduk. "Terima kasih banyak, Pak. Semoga Allah ganti 100 kali lipat." Pria itu tersenyum kecil. Doa orang sabar pasti dikabulkan. Jangan berhenti berharap. Setelah pria itu pergi, Dani memandangi uang di tangannya lama sekali. Matanya berkaca-kaca. Hari yang tadinya terasa berat, kini terasa seperti disinari cahaya hangat dari langit. Ia sadar, keajaiban bukan hanya datang dari hal besar. Terkadang, ia datang dari senyum orang asing, dari minuman gratis, atau dari kata-kata sederhana yang menyentuh hati. Sore mulai turun. Angin berembus lembut, membawa bau gorengan dari warung dekat lampu merah. Dani menutup kalengnya dan menatap hasil hari ini. "Alhamdulillah," gumamnya pelan. "Hari ini lebih banyak dari kemarin." Ia melangkah pulang dengan langkah ringan, menembus cahaya oranye senja. Di tengah jalan, ia berhenti sejenak, menatap ke langit yang perlahan memerah. "Terima kasih ya Allah. Engkau gak kasih aku kaya,
Tapi engkau kasih aku tenang. Namun di balik langit yang tampak damai itu, sesuatu sedang bergerak diam-diam. Sebuah takdir sedang disiapkan. Dan hanya dalam hitungan hari, semua yang mengejeknya akan datang menunduk. Bukan karena takut, tapi karena sadar. Tidak ada yang lebih mulia dari hati yang tulus dan sabar. Malam itu hujan turun perlahan, membasahi jalan-jalan kota. Lampu-lampu kendaraan memantul di genangan air, menciptakan kilau seperti serpihan kaca di atas aspal. Dani berdiri di bawah atap toko, menatap langit gelap dengan mata sendu. Tangannya menggenggam payung robek yang ditemukan di tong sampah, sekadar menahan sebagian air agar cat perak di tubuhnya tidak sepenuhnya luntur. Ia baru saja pulang dari rumah sakit, setelah memberikan uang hasil kerja hari itu untuk biaya obat ibunya. Walau belum cukup, setidaknya perawatan bisa dilanjutkan. 2 hari lagi, kalau aku kerja lebih keras, mungkin bisa lunas. Gumamnya pelan, sambil menatap hujan yang kian deras. Di sisi lain, kota, di sebuah rumah megah bercat putih dengan halaman luas. Tawa bergema di ruang tamu. Ria duduk di sofa empuk, mengenakan daster sutra, sementara Rudi, suaminya, menonton televisi sambil meneguk kopi hangat. Di meja, terhidang berbagai kue basah dan buah segar. Tapi di tengah kenyamanan itu, wajah Rudi tampak muram. "Sayang," kata Ria lembut, "kenapa kamu bengong? Capek kerja ya?" Rudi menghela napas panjang. "Kamu tahu proyek yang aku pegang? Ada kecelakaan di lokasi tadi siang. 2 pekerja luka, parah." Ria terkejut. "Innalillahi. Tapi kamu gak apa-apa kan?" "Enggak, cuma..." Rudi menatap tangannya yang bergetar. "Aku kena serpihan besi kecil di dada, masih sakit." Ria segera berdiri, panik. "Kita ke rumah sakit aja yuk, aku takut ada apa-apa." Tadi udah dicek dokter perusahaan. Katanya cuma luka ringan. Tapi kenapa sekarang malah nyeri banget ya? Rudi memegangi dadanya. Wajahnya mulai pucat. Ria berlari memanggil sopir, tapi langkahnya terhenti saat melihat darah menetes dari sela jarinya. "Masya Allah Rudi," jeritnya. Dalam sekejap, suasana rumah yang tadi hangat berubah tegang. Mobil putih mereka meluncur kencang menuju rumah sakit. Ria duduk di samping Rudi yang menggigil. Air matanya mengalir, rasa takut bercampur panik. "Ya Allah, jangan ambil suamiku. Aku janji akan jadi istri yang lebih baik," bisiknya lirih. Di ruang gawat darurat, dokter dan perawat sibuk. Mereka membersihkan luka di dada Rudi, tapi tiba-tiba monitor detak jantungnya berbunyi aneh. "Golongan darahnya apa?" tanya dokter cepat. "Ah, Rudi golongan darah A," jawab Ria gugup. "Cepat cari donor, stok darah A di bank darah habis." Ria berdiri terpaku, semua terasa kabur di matanya. Ia keluar dari ruang IGD, menatap lorong rumah sakit yang sepi. Hujan di luar masih turun deras, suara petir menyambar di kejauhan. Ia mencoba menelepon beberapa teman, tapi tak satu pun yang bisa datang malam itu. Waktu terus berjalan. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Rudi masih dalam ruang tindakan, dan dokter datang dengan wajah cemas. "Maaf Bu, kami sudah cari donor, tapi belum ada yang cocok dengan kondisi suami ibu. Kalau terlambat sedikit lagi, bisa fatal." Ria nyaris roboh mendengarnya. "Ya Allah, gimana ini?" Saat harapan hampir padam, seorang suster datang terburu-buru membawa hasil pemeriksaan. "Dok, kami baru temukan 1 orang dengan golongan darah dan kecocokan sempurna. Tapi orangnya sederhana sekali, Dok. Dia sedang menunggu di luar, katanya bersedia tanpa dibayar. Bawa masuk cepat," kata dokter. Ria menoleh penasaran ke arah pintu, dan waktu seakan berhenti ketika melihat siapa yang masuk. Tubuhnya gemetar, napasnya tercekat. Lelaki itu berdiri di ambang pintu, dengan wajah yang masih ada sisa cat perak di pipinya. Bajunya basah kuyup oleh hujan. Dani. Ria tak mampu berkata apa-apa. Dunia seolah membeku di sekeliling mereka. "Dani," suaranya nyaris tak keluar. Kamu di sini?" Dani menatapnya sebentar, lalu tersenyum tenang.
Aku dengar ada yang butuh darah langka. Allah mungkin nyuruh aku ke sini. Ria menutup mulutnya, air mata mengalir deras. Tapi, kamu tahu itu siapa? Tahu, jawab Dani lembut. Suamimu. Dokter memotong pembicaraan. Kita harus cepat. Donor ini satu-satunya harapan. Dani mengangguk, lalu berjalan masuk ke ruang donor tanpa menoleh lagi. Ria berdiri terpaku. Di matanya, lelaki yang dulu ia hina di tengah jalan kini berbaring di ranjang donor, mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan orang yang merebut dirinya dulu. Ia menangis terseduh, suaranya pecah di antara isak. Kenapa kamu mau bantu, Dani? Kenapa? Namun Dani hanya tersenyum dari balik kaca ruang donor. Karena Allah gak pernah ajarin aku buat benci, ucapnya pelan. Suster menutup tirai, dan proses donor dimulai. Darah mengalir dari tubuh Dani, menembus selang, menuju kantong transfusi yang kemudian disambungkan ke Rudi. Warna merah pekat itu bagaikan simbol dari hati yang tulus. Darah yang dulu dicaci, kini jadi penyelamat. Di luar ruang tindakan, Ria berlutut sambil menutup wajahnya. Air matanya jatuh tanpa henti. Ia teringat tawa kejinya di tengah jalan, ejekan yang ia lontarkan, kata-kata yang kini menusuk dirinya sendiri. Ya Allah, aku sudah menertawakan malaikat yang kau kirim untuk menolongku. Lirihnya sambil menggigil. Malam itu, doa dan tangis bercampur di koridor rumah sakit. Dan untuk pertama kalinya, Ria benar-benar merasa kecil di hadapan lelaki yang pernah ia hina. Fajar baru merekah ketika sinar lembut matahari menembus kaca jendela ruang rumah sakit. Bau obat-obatan bercampur dengan aroma kopi dari kantin di lantai bawah. Lorong masih sepi, hanya langkah suster yang sesekali terdengar. Di salah satu kamar, Ria duduk termenung di kursi tunggu. Matanya bengkak, wajahnya pucat tanpa riasan. Di pangkuannya tergenggam erat selembar tisu penuh bekas air mata. Ia belum tidur sejak malam tadi. Pikirannya terus berputar antara rasa takut kehilangan suaminya dan rasa bersalah yang menyesakkan dada. Setiap kali menutup mata, yang terbayang bukan wajah Rudi, melainkan tatapan tenang Dani sebelum masuk ke ruang donor. Wajah penuh luka tapi damai, tubuh lelah tapi masih mau menolong orang yang pernah menghancurkan hidupnya. Pintu kamar terbuka. Seorang suster masuk sambil membawa catatan medis. Ibu Ria, suami ibu sudah melewati masa kritis. Alhamdulillah transfusi darahnya berhasil. Kondisinya mulai stabil, katanya dengan senyum lega. Ria menutup mulutnya, air mata langsung mengalir lagi. Serius, Mbak? Dia selamat? Suster mengangguk. Iya, Bu. Tapi ada satu hal lagi. Ria menatap dengan mata cemas. Sebelum donor, pendonornya sempat pingsan karena tekanan darahnya rendah. Sekarang sedang dirawat di ruang 108. Tapi keadaannya tidak berbahaya. Beliau cuma kelelahan. Nama itu langsung muncul di benak Ria tanpa perlu disebut. Dani. Dadanya bergetar. Ia berdiri tanpa berpikir panjang. Saya mau lihat dia. Silakan, tapi pelan-pelan ya, Bu. Jangan sampai suami ibu kaget kalau nanti sadar. Pesan suster. Langkah Ria cepat menyusuri koridor rumah sakit. Lantai keramik yang dingin berkilau di bawah cahaya pagi. Sementara setiap langkahnya disertai suara gemetar napas yang tak teratur. Sesampainya di depan kamar 108, ia berhenti. Dari jendela kecil di pintu, ia melihat sosok itu. Tubuh yang kurus, tangan penuh bekas jarum infus, wajahnya pucat dengan sisa cat perak yang belum sempat dibersihkan. Ria menahan napas. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena takut atau sedih, melainkan karena malu. Ia membuka pintu perlahan dan melangkah masuk. Dani terbaring di ranjang, matanya masih terpejam, napasnya teratur tapi lemah. Di meja kecil di samping tempat tidur, ada kaleng logam penyok berisi uang receh, diletakkan rapi oleh perawat. Di atasnya tertulis, barang milik pasien Dani, tolong jangan dibuang. Ria duduk di kursi sebelah ranjang itu. Tangannya bergetar saat menyentuh kaleng itu,
mendengar bunyi logam kecil yang dulu pernah ia ejek. Dulu, ia tertawa melihat kaleng ini di jalan. Sekarang, bunyinya seperti doa yang mengetuk jantungnya keras-keras. "Dani," bisiknya lirih. "Kenapa kamu masih mau nolong aku?" Ia mengusap wajahnya sendiri, lalu menunduk lama. "Kamu tahu enggak, aku malu sama diriku sendiri. Aku yang ninggalin kamu waktu kamu susah. Aku yang hina kamu di depan orang banyak. Tapi kamu malah nyelamatin suamiku." Ria menggenggam tangan Dani yang dingin dan kasar. "Kamu mungkin enggak dengar, tapi aku mau minta maaf. Aku salah nilai kamu. Aku pikir harta itu segalanya. Ternyata hati yang tulus jauh lebih mahal dari semuanya." Suster masuk, membawa catatan kecil. "Ibu, pasien harus istirahat ya. Tapi boleh ditunggu sebentar." Ria mengangguk pelan. "Saya nggak akan ganggu." Beberapa menit berlalu dalam hening. Hanya suara detak mesin monitor yang menemani. Tiba-tiba, jemari Dani bergerak pelan. Matanya terbuka setengah, menatap samar ke arah sosok di sebelah ranjang. "Ria?" Suaranya pelan dan serak. Ria langsung menunduk, menahan tangis. "Iya mas, aku di sini." Dani tersenyum kecil. "Alhamdulillah, suamimu selamat kan?" "Selamat," jawab Ria sambil terisak. "Dia selamat karena kamu." Dani memejamkan mata sebentar, menarik napas panjang. "Bukan karena aku, karena Allah. Aku cuma dikasih kesempatan buat bantu." "Kenapa kamu masih mau bantu aku, mas? Setelah semua yang aku lakuin ke kamu." Dani menatap langit-langit kamar, matanya menerawang. "Ria, aku belajar satu hal selama hidup susah. Kalau kita balas kebencian dengan benci, hidup gak akan pernah tenang. Tapi kalau kita balas dengan doa, Allah yang akan angkat derajat kita." Kata-kata itu menusuk dada Ria lebih dalam dari apapun. Ia menunduk, air matanya jatuh tanpa henti. "Aku benar-benar menyesal, mas. Aku hina kamu di jalan. Aku lempar uang ke kaki kamu. Aku..." "Psst." Dani menatapnya, tersenyum lemah. "Sudah, jangan diingat. Yang penting sekarang suamimu sembuh. Aku cuma mau lihat ibu cepat keluar dari rumah sakit." Ria tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menangis, menutup wajah dengan kedua tangan. "Mas, aku janji, aku akan bantu ibumu. Aku akan bayar semua biayanya. Aku gak mau punya dosa lagi sama kamu." Dani menoleh pelan, menatap Ria dengan mata lembut tapi tegas. "Gak usah, Ria. Aku mau tetap berjuang sendiri. Aku gak mau ibu tahu kalau uangnya dari kamu. Biar semua ini jadi pelajaran buat kita berdua." Ria menggigit bibir, menahan tangisnya agar tak pecah. Dani menatap keluar jendela. Sinar matahari pagi mulai menerobos ke dalam kamar, mengenai wajahnya yang pucat. "Lihat, Ria," katanya pelan. "Cahaya pagi itu gak pilih siapa yang disinari. Begitu juga ampunan Allah. Selama kita masih hidup, kita masih bisa berubah." Ria menatapnya lama, lalu mengangguk sambil menangis. Dalam hatinya, ia tahu, tidak ada permata di dunia ini yang lebih indah dari hati yang tetap ikhlas, meski pernah dihancurkan. Dan hari itu, untuk pertama kalinya setelah lama menghilang, Ria sujud lama di mushola rumah sakit. Tangisnya pecah, dan dari matanya yang bengkak, satu kalimat meluncur lirih. "Ya Allah, Engkau kasih aku pelajaran lewat orang yang dulu aku hina. Ampuni aku." Langit siang itu tampak terang, tapi di dalam rumah sakit, suasananya masih berat dan sunyi. Ria berdiri di depan kaca besar ruang perawatan intensif, memandangi dua orang yang berbeda dunia, tapi diikat oleh takdir yang sama. Rudy yang masih terbaring lemah, dan Dani, lelaki yang baru saja memberinya kesempatan hidup. Sementara Ria berdiri terpaku, suster datang menghampiri. "Ibu Ria, suami ibu sudah sadar," katanya lembut. "Tapi masih lemah ya. Jangan diajak bicara terlalu lama." Ria mengangguk cepat, lalu berjalan ke dalam kamar. Rudy menatap ke arah pintu ketika Ria masuk. Wajahnya pucat, tapi ada senyum kecil di sudut bibirnya. "Sayang, kamu di sini?" "Iya,"
jawab Ria lirih sambil duduk di samping ranjang. Gimana rasanya? Rudi menghela napas, suaranya serak. Masih nyeri di dada, tapi katanya aku selamat karena donor darah. Ria menatap ke arah selang infus di tangan suaminya, lalu menunduk. Iya, kamu diselamatkan sama seseorang yang nggak akan kamu sangka. Siapa? Ria menggenggam tangan Rudi erat-erat, matanya berkaca-kaca. Dani. Rudi terdiam, bibirnya kaku, tak percaya. Dani, maksudmu si manusia silver itu? Iya, Rudi menelan ludah, pandangannya kabur ke langit-langit. Jadi, darah yang ngalir di tubuhku sekarang adalah darah orang yang pernah kamu hina. Potong Ria pelan, suaranya bergetar. Ruangan seketika hening. Suara monitor jantung terdengar jelas, seperti denting waktu yang menekan hati mereka berdua. Rudi menutup mata, dan untuk pertama kalinya, air mata mengalir di wajah kerasnya. Aku gak pantas, Ria, bisiknya. Aku sudah meremehkan orang baik. Aku ketawain dia, aku hina dia di depanmu. Ria menggigit bibir, berusaha menahan tangis. Aku juga, Mas. Aku lebih parah. Aku yang dulu ninggalin dia, aku yang lempar uang ke kakinya. Tapi waktu aku lihat dia di ruang donor semalam, aku gak sanggup berdiri. Aku malu sama hidupku sendiri. Rudi memejamkan mata lama. Dunia aneh, ya. Dulu kita di atas, bisa nginjak orang sesuka hati. Sekarang Dani tertawa kecil. Jangan begitu, Mas. Kalau emas, nanti malah digadaikan lagi, katanya, mencoba bercanda di tengah suasana haru. Ria tersenyum di sela tangisnya. Untuk pertama kalinya, tawa mereka bertiga terdengar tulus. Bukan karena bahagia, tapi karena lega bahwa penyesalan akhirnya menemukan arah untuk menebus diri. Matahari di luar sudah condong ke barat. Sinar lembutnya masuk lewat jendela, menerpa wajah Dani yang kini tampak bersinar oleh kedamaian. Ia memandang keluar, lalu berbisik dalam hati, "Ya Allah, Engkau akhirnya tunjukkan caramu membalas. Bukan dengan kekuasaan, tapi dengan kebaikan yang membuat mereka sadar." Hari itu, di ruang rumah sakit sederhana, 3 hati yang pernah hancur akhirnya saling menenangkan. Dan sejak saat itu, tak ada lagi tawa ejekan. Yang tersisa hanya kesadaran bahwa hidup selalu berputar, dan Allah selalu punya cara lembut untuk menundukkan hati manusia. Pagi berikutnya, sinar matahari menyusup lembut ke dalam kamar rawat. Udara rumah sakit yang biasanya terasa dingin kini, entah kenapa terasa hangat. Di ranjangnya, Dani masih berbaring tenang. Wajahnya pucat tapi damai. Sementara di kursi dekat jendela, Ria duduk menatap keluar, memandangi pepohonan yang bergoyang diterpa angin. Rudi datang perlahan dengan langkah yang belum sepenuhnya kuat. Meski tubuhnya masih lemah, ada sesuatu yang berbeda di sorot matanya. Bukan lagi kesombongan seperti dulu, tapi kerendahan hati yang baru, lahir dari rasa bersalah dan syukur yang dalam. Ia membawa 2 gelas air mineral, satu disodorkan ke Ria, satu lagi diletakkan di meja kecil dekat ranjang Dani. "Dia masih tidur?" tanya Rudi pelan. Ria mengangguk. "Iya, tadi sempat bangun sebentar, tapi katanya masih pusing." Rudi menarik kursi dan duduk di sisi tempat tidur. Ia menatap wajah Dani lama sekali, seolah ingin memastikan sosok itu benar-benar nyata. Lelaki yang dulu ia tertawakan kini telah menyelamatkan nyawanya. "Ria," katanya lirih, "aku baru sadar sesuatu." "Apa?" "Selama ini aku kira keberanian itu cuma milik orang yang punya uang. Tapi ternyata orang yang benar-benar berani adalah orang yang tetap baik meski pernah disakiti." Ria menunduk, menggenggam tisu di tangannya. "Dani bukan cuma berani, Mas. Dia sabar. Dan sabar itu kekuatan yang mah gak bisa dibeli." Suasana hening beberapa saat. Hanya suara burung dari halaman belakang yang terdengar samar. Tak lama kemudian, Dani membuka mata perlahan. Senyum kecil terbit di wajahnya begitu melihat keduanya duduk di sana. "Mas Rudi, sudah bisa jalan? Alhamdulillah,"
Rudi menunduk dalam-dalam. Iya Dan, berkat darah kamu. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin udah gak di dunia ini. Ah, jangan begitu Mas. Allah yang nyelamatin. Aku cuma dikasih kesempatan buat bantu. Lagi pula, kalau aku yang butuh darah, mungkin gantian Mas yang bantu aku. Rudi menggeleng, matanya mulai basah. Dan aku malu banget. Aku gak tahu gimana caranya nebus semua ini. Dani menatapnya tenang. Kalau memang mau nebus, bantu orang lain aja Mas. Kadang, cara kita bayar kebaikan bukan dengan balasan langsung, tapi dengan meneruskan kebaikan itu. Kata-kata itu menancap dalam di hati Rudi. Ia mengangguk perlahan, menatap Ria. Mulai hari ini, aku mau ubah hidup kita, Ri. Nggak ada lagi sombong, nggak ada lagi meremehkan orang kecil. Kita harus belajar dari Dani. Ria hanya bisa mengusap air matanya sambil mengangguk. Iya Mas, aku juga udah capek hidup buat pamer. Aku pengen hidup yang tenang kayak Dani tersenyum mendengar itu. Ia memandangi langit dari jendela, matanya berkilat lembut. Mas, Mbak, hidup tenang itu bukan karena kita nggak punya masalah. Tapi karena kita percaya, apapun masalahnya, Allah nggak pernah pergi. Beberapa detik kemudian, pintu kamar diketuk. Seorang dokter muda masuk, memeriksa kondisi Dani dan membaca hasil laboratorium. Ia tersenyum. Pak Dani, hasilnya bagus. Tekanan darah sudah normal. Tubuh Bapak cepat pulih. Tapi mohon istirahat total 1 hari lagi sebelum boleh pulang. Alhamdulillah, jawab Dani sambil tersenyum lebar. Dokter menatap Rudi dan Ria sebentar, lalu berkata, kalian beruntung punya teman sebaik dia. Banyak orang yang bahkan menolak donor untuk keluarganya sendiri. Tapi dia mau bantu orang yang dulu pernah menyakitinya. Dunia butuh lebih banyak orang seperti ini. Ucapan dokter itu membuat ruangan hening. Ria menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang lagi. Setelah dokter keluar, Dani menatap keduanya sambil tersenyum. Allah memang suka ngatur kejutan ya. Kadang caranya membalik keadaan, gak bisa kita tebak. Rudi tertawa kecil. Kejutan itu keras banget Dan, tapi bikin sadar. Aku pengen bantu kamu sekarang. Jangan nolak, ya Dani hanya diam. Rudi melanjutkan, aku punya beberapa kenalan di perusahaan sosial. Mereka sering bantu orang-orang yang kesusahan. Aku mau ajak mereka urus biaya rumah sakit ibumu sampai sembuh. Anggap ini bukan balas budi, tapi bentuk tobatku. Mata Dani bergetar. Ia sempat ingin menolak, tapi Rudi menatapnya dengan sungguh-sungguh. Dan, tolong kasih aku kesempatan untuk ikut berbuat baik. Kalau kamu nolak, aku gak bisa tenang. Akhirnya Dani mengangguk pelan. Kalau begitu aku terima, tapi bukan karena aku butuh uangnya. Aku terima karena aku tahu Allah yang lagi ngasih kamu kesempatan buat berubah. Rudi menunduk, meneteskan air mata. Terima kasih Dan, kamu bukan cuma nyelamatin nyawaku, tapi juga nuraniku. Ria mendekat, menggenggam tangan Dani. Mas, mulai hari ini aku doain kamu terus. Aku janji bakal bantu ibu kamu juga. Bukan buat tebus dosa, tapi karena aku benar-benar tulus. Dani menatapnya lembut. Terima kasih Tria. Aku doain kamu juga jadi istri yang lebih sabar. Karena dunia ini gak selalu kasih yang kita mau, tapi selalu kasih yang kita butuh. Langit di luar tampak makin cerah. Burung-burung berterbangan di halaman rumah sakit, seolah membawa kabar baik. Hari itu menjadi saksi, darah yang mengalir dari tubuh seorang manusia silver, bukan hanya menyelamatkan nyawa seseorang, tapi juga menyucikan hati 2 manusia, yang dulu tertawa di atas penderitaan orang lain. Ketika sinar matahari masuk menembus jendela, menyentuh wajah Dani yang tersenyum, Rudi menatapnya sambil berbisik pelan. Darahmu udah nyelamatin aku Dan, tapi yang lebih besar, hatimu udah nyelamatin kami dari kebutaan hati. Dani hanya tersenyum, lalu menatap ke langit biru. Semua dari Allah Mas, aku cuma numpang lewat di kisah hidup kalian. Tapi semoga setelah ini, kita semua berjalan di jalan yang lebih terang. Dan di ruangan sederhana itu,
3 hati yang dulu terpisah akhirnya bertemu dalam satu rasa. Ketulusan. Satu darah, satu maaf, satu pembelajaran yang akan mereka bawa selamanya. Sore itu, langit menggantung redup di atas kota. Rintik hujan kecil turun perlahan, menimpa kaca jendela rumah sakit yang buram. Ria berdiri di lorong, menatap keluar dengan mata kosong. Setiap tetes hujan yang jatuh terasa seperti mengetuk-ngetuk dadanya, mengingatkannya pada setiap kesalahan yang ia buat. Sudah 2 hari sejak Dani diperbolehkan pulang. Ia menolak diantar, menolak uang, bahkan menolak ucapan terima kasih yang berlebihan. "Aku cuma mau pulang ke ibu," katanya singkat waktu itu. Kalimat sederhana, tapi berat sekali rasanya di hati Ria. Setiap malam sejak kejadian itu, Ria susah tidur. Suara tawa dirinya di jalan waktu menghina Dani terus terngiang di kepala. Ia menutup telinga, tapi suaranya seperti berputar-putar dari dalam dada. Sore itu, setelah menenangkan Rudi yang masih dalam masa pemulihan, Ria meminta izin keluar sebentar. Ia naik ojek menuju Pasar Lama, tempat di mana dulu ia melihat Dani berdiri di bawah lampu merah. Saat sampai, hujan mulai deras, jalanan basah, dan sisa cat perak masih terlihat samar di trotoar. Ria berdiri di sana, memandangi perempatan yang dulu ia jadikan tempat untuk menertawakan laki-laki yang pernah berjanji menemaninya sampai mati. Kini ia berdiri sendirian, basah kuyup, memeluk tubuhnya sendiri. Di dadanya, rasa malu dan sesal bergantian menusuk seperti duri. Ia teringat kata-kata Dani di rumah sakit. Hidup ini bukan tentang siapa yang salah, tapi siapa yang mau belajar dari kesalahannya. Air mata jatuh bercampur hujan. Ria berlutut pelan di pinggir jalan, menyentuh aspal yang basah dengan ujung jarinya. "Ya Allah, ampuni aku. Aku pernah hina orang yang kau muliakan dengan kesabaran." Beberapa orang yang lewat sempat menatapnya aneh, tapi Ria tak peduli. Ia tak lagi merasa harus menjaga gengsi. Gengsi yang dulu membuatnya meninggalkan Dani kini justru membuat hidupnya kosong. Setelah cukup lama berdiri di bawah hujan, Ria melangkah ke arah kios tua di sudut jalan. Di sana, ia melihat beberapa manusia silver lain yang sedang bersiap bekerja. Tubuh mereka dicat, sebagian sudah tua, sebagian masih muda. Ria mendekat, menatap mereka satu persatu. "Permisi, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalian kenal Dani?" Seorang lelaki parubaya mengangkat kepala. "Oh, Dani? Anak muda yang sopan itu? Tahu, Bu. Dia udah jarang di sini. Katanya ibunya baru pulang dari rumah sakit. Jadi dia rawat di rumah." "Rumahnya di mana?" "Gang kecil di belakang pasar, Bu. Di ujung yang dekat." Kali Ria langsung bergegas, berjalan cepat meski hujan makin deras. Sepatunya kotor, bajunya basah, tapi langkahnya tak berhenti. Setiap kali ingin menyerah, ia teringat wajah Dani yang menunduk diam waktu ia menghina. Itu membuatnya terus maju. Sesampainya di gang sempit itu, suasana sepi. Hanya terdengar suara air hujan mengalir di got kecil dan suara ayam berkokok dari kejauhan. Di ujung gang, sebuah rumah kecil berdinding bambu berdiri sederhana. Atapnya bocor, tapi dari jendela kecilnya terlihat cahaya lampu minyak. Ria mengetuk pelan. "Permisi." Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Dani muncul dengan wajah letih, tapi tetap tersenyum sopan. "Ria," katanya pelan, terkejut. "Kok bisa ke sini?" Ria menunduk, tubuhnya gemetar. "Aku cuma mau lihat kamu, Mas." Sekalian minta maaf lagi. Dani menatapnya lama, lalu menyingkir memberi jalan. "Masuklah, hujan-hujan gini. Nanti sakit." Ria masuk perlahan. Di dalam, suasananya hangat tapi sederhana. Ada satu ranjang tua di pojok. Di atasnya terbaring seorang wanita tua yang sedang tidur. Itu pasti ibunya. "Beliau udah baik kan?" tanya Ria pelan. "Alhamdulillah, sudah jauh lebih baik," jawab Dani sambil tersenyum kecil. "Allah kasih umur lagi buat ibu." Ria menatap ruangan itu lama.
Di dinding tergantung beberapa foto lama mereka berdua, Dani dan Ria di masa muda, sebelum semuanya hancur. Ia menahan napas, lalu berkata lirih, "Mas, waktu aku ninggalin kamu, aku pikir aku cari kebahagiaan. Tapi ternyata yang aku kejar cuma kosong." Aku nyesel. Dani menatapnya lembut. "Ria, semua orang bisa salah. Yang penting kamu sadar." Sebelum terlambat Ria menggigit bibir, menahan air mata. "Tapi aku takut, Mas. Aku takut dosa aku terlalu besar. Dosa gak akan pernah lebih besar dari ampunan Allah, Ri. Asal kamu bener-bener tobat." Ria menangis. "Mas, kalau waktu bisa diulang, aku pengen pilih kamu lagi." Dani menggeleng pelan. "Gak usah, Ri. Takdir udah diatur. Kamu sekarang punya Rudi. Jalan kamu sama aku udah beda. Tapi bukan berarti kita musuhan. Aku udah anggap kamu adik yang harus aku doain." Kata-kata itu membuat Ria menangis makin keras. Ia menutup wajahnya dengan tangan. "Mas, aku gak pantas nerima kebaikanmu." "Yang pantas nerima kebaikan cuman orang yang mau berubah," jawab Dani pelan. "Dan aku lihat kamu udah mulai berubah." Itu cukup. Hujan di luar semakin deras. Tapi di dalam rumah kecil itu, dua hati yang pernah retak akhirnya menemukan damainya sendiri. Ria menatap Dani sekali lagi sebelum pergi. "Aku doain Mas dan Ibu sehat selalu. Kalau nanti aku bisa bantu apapun, tolong jangan nolak lagi. Biar aku ngerasa punya kesempatan buat jadi manusia yang lebih baik." Dani mengangguk. "Kalau itu niatmu, insya Allah aku terima." Saat Ria melangkah keluar, Dani berdiri di ambang pintu, menatap punggungnya yang perlahan menjauh di bawah hujan. Langit di atas rumah kecil itu masih kelabu, tapi cahaya dari pelita di ruang tamu membuatnya tampak hangat. Seperti doa yang menggantung di antara dua manusia yang akhirnya saling memaafkan. Dan di antara suara rintik hujan yang jatuh di tanah, terdengar bisikan lembut dari hati Ria. "Ya Allah, terima kasih Kau kirimkan Dani untuk menyadarkan aku. Kalau cinta sejati nggak selalu harus dimiliki. Kadang cukup dihormati dan disyukuri." Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di udara. Suara ayam bersahutan dari ujung gang, sementara matahari pelan-pelan menyelinap di sela atap rumah bambu Dani. Udara terasa segar, seolah membawa kabar baik yang belum sempat disampaikan. Di dalam rumah kecil itu, suara sendok beradu pelan dengan piring. Dani duduk di lantai dekat ranjang ibunya, menyuapi bubur hangat dengan sabar. Wajahnya masih terlihat lelah, tapi ada cahaya yang berbeda di matanya. Cahaya lega, cahaya syukur. "Ibu, pelan-pelan makannya," ucap Dani lembut. Ibu Rukmini menatap anaknya dengan mata basah. "Nak, kamu kenapa kurusan begini? Ibu dengar kamu sempat sakit?" Dani tersenyum kecil. "Nggak apa-apa, Bu. Cuma kecapekan aja. Sekarang ibu udah sembuh, itu aja udah cukup buat nyembuhin semua capek, Dani." Ibu itu menatap anaknya lama, lalu menggenggam tangannya. "Dani, selama ibu sakit, ibu sempat dengar kabar dari perawat. Katanya kamu kerja jadi manusia silver. Kenapa kamu nggak bilang dari awal?" Dani menunduk. Dani takut ibu sedih. Dani nggak malu kerja begitu, Bu. Yang penting halal. Setiap keringatnya buat ibu air, mata menetes di pipi keriput Ibu Rukmini. Ia mengusap kepala anaknya dengan lembut. "Anakku, dari kecil kamu memang gak pernah nyusahin ibu. Ibu gak minta kamu kaya, Nak. Ibu cuma pengen kamu bahagia." Dani tersenyum. "Bahagia itu apa, Bu?" "Bahagia itu saat kita masih bisa bersyukur meski gak punya apa-apa." Kata-kata itu membuat dada Dani hangat. Ia menunduk, lalu mengecup tangan ibunya. "Berarti Dani udah bahagia, Bu." Beberapa hari berlalu. Kondisi Ibu Rukmini membaik dengan cepat. Luka di tubuhnya pulih, nafsu makannya kembali, bahkan ia sudah bisa berjalan perlahan di depan rumah. Wajahnya tampak lebih segar, pipinya kembali berisi. Suatu pagi, mereka duduk di depan rumah sambil menikmati teh hangat. "Ibu pengen jalan ke pasar," kata sang ibu tiba-tiba. "Ke pasar?
Mau beli apa, Bu? Mau lihat orang-orang? Ibu kangen suasana ramai. Tapi kamu jangan kerja dulu hari ini ya. Ibu pengen kamu temenin Dani tertawa kecil. Iya, Bu. Hari ini libur kerja. Kita jalan bareng. Mereka berjalan berdua melewati gang kecil. Beberapa tetangga menyapa, sebagian bahkan menepuk bahu Dani. Dan, ibu kamu udah sehat ya? Alhamdulillah. Udah, Pak. Makasih doanya. Wajah Ibu Rukmini tampak bahagia. Ia menatap anaknya dengan bangga, meski pakaian Dani masih sederhana dan tangannya masih kasar bekas cat. Lihat nak, katanya pelan. Orang tuh gak perlu jadi kaya buat dihormati. Cukup jadi orang baik, nanti kehormatan datang sendiri. Dani tersenyum, mengangguk setuju. Tapi dalam hati, ia tahu kalau ada hal yang tak bisa diucapkan. Rasa tenang karena semua luka akhirnya menemukan artinya sendiri. Sesampainya di pasar, suasananya ramai. Suara tawar-menawar, aroma gorengan, dan musik dangdut dari warung ujung jalan menciptakan kehidupan yang hangat. Ibu Rukmini membeli sayur, tempe, dan cabai sedikit. Dani membawakan tas kecil belanjaan. Namun di antara keramaian itu, seseorang tiba-tiba memanggil pelan dari arah belakang. Mas Dani. Dani menoleh. Ria berdiri di sana, mengenakan gamis sederhana warna krim, tanpa riasan mewah. Wajahnya teduh, tapi masih ada sisa haru di matanya. Assalamualaikum, Bu, sapa Ria sambil menunduk sopan. Ibu Rukmini tersenyum. Waalaikumsalam. Ini Ria ya? Ibu masih ingat, kamu yang dulu sering bantu masak waktu awal nikah? Ria tersenyum kaku. Iya, Bu, lama gak ketemu. Gimana kabarmu, nak? Alhamdulillah, Bu. Sekarang saya bantu-bantu di lembaga sosial sama Mas Rudi. Kami juga bantu biaya untuk pasien yang kurang mampu dan menatapnya dengan tenang. Alhamdulillah. Senang dengarnya. Berarti doa-doa kita semua dikabulkan, Ria. Mengangguk pelan, menatap Dani dalam-dalam. Mas, aku kesini bukan mau ngungkit masa lalu. Aku cuma mau ngasih tahu, aku sama Rudi udah mulai belajar berbagi. Dan semua itu karena kamu. Dani tersenyum tipis. Aku gak ngelakuin apa-apa, Ri. Kamu dan Rudi sendiri yang milih jalan itu. Allah cuma pinjam aku buat nyentuh hati kalian. Ria menahan air mata. Aku udah bilang ke Rudi, mulai bulan depan kami mau bantu modal kecil buat kamu buka usaha. Biar kamu gak perlu jadi manusia silver lagi. Dani terdiam lama. Angin pasar berhembus pelan, membawa bau gorengan dan tanah basah. Ia menatap wajah Ria dan berkata lembut, terima kasih, tapi aku gak mau terima sebagai kasihan. Kalau kalian mau bantu, bantu aku jualan aja. Aku pengen mulai usaha jujur, kerja bareng, bukan dikasih. Ria tersenyum di sela air mata. Iya, Mas, justru itu yang kami mau. Bantu jalan, bukan kasih jalan. Ibu Rukmini mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Masya Allah, lihat kalian rukun begini ibu senang. Dulu kalian penuh amarah, sekarang penuh syukur. Ria menatap ibu itu dengan lembut. Saya juga mau minta maaf ke ibu. Saya pernah nyakitin anak ibu, ibu pasti tahu. Senyum Ibu Rukmini tak berubah. Nak, ibu ini orang tua. Tugas ibu bukan menghukum, tapi mendoakan. Kalau kamu datang minta maaf, berarti hatimu sudah sembuh. Itu lebih berharga dari uang sebanyak apapun. Air mata Ria akhirnya jatuh juga. Ia mencium tangan ibu itu lama-lama. Terima kasih Bu Kunda Bobo. Saya janji gak akan berhenti berbuat baik. Setelah Ria pergi, Ibu Rukmini menatap Dani sambil menepuk bahunya. Nak, kamu tahu gak kenapa ibu sembuh cepat? Dani tersenyum. Karena ibu kuat. Ibu itu menggeleng pelan. Bukan, karena Allah lihat kamu sabar. Dan kesabaran anak itu bisa jadi obat buat orang tuanya. Kata-kata itu membuat mata Dani berembun. Ia menatap ibunya lama, lalu berkata pelan. Kalau begitu, biar Dani terus belajar sabar, Bu. Biar ibu panjang umur. Ibu Rukmini tersenyum sambil memeluk anaknya. Sore itu, matahari mulai tenggelam di balik pasar, meninggalkan cahaya jingga yang lembut.
Di antara hiruk-pikuk kehidupan yang sederhana, dua sosok itu berjalan beriringan menuju rumah kecil di ujung gang. Tak ada kemewahan, tak ada harta. Tapi di hati mereka ada sesuatu yang lebih berharga, kedamaian yang lahir dari keikhlasan, dan cinta yang tumbuh dari kesabaran. Sore di kampung kecil itu tampak damai. Langit berwarna keemasan, dan suara anak-anak bermain di ujung gang terdengar riang. Di depan rumah bambu milik Dani, sebatang pohon mangga menjatuhkan bayangan panjang ke tanah. Di bawahnya, Dani duduk di bangku kayu sambil mengupas kelapa untuk es yang akan dijual besok. Usahanya kini sederhana tapi cukup. Ia membuka warung kecil di depan rumah, menjual minuman segar dan gorengan. Setiap pagi, ia mengantar ibunya ke pengajian, dan setiap sore, anak-anak kecil datang membeli es lilin buatan tangannya. Banyak orang yang dulu menatapnya dengan iba, kini menghormatinya. Dani tak lagi dilihat sebagai manusia silver yang mengemis di lampu merah, tapi sebagai lelaki yang pantang menyerah dan selalu ramah. "Mas Dani," panggil seorang bocah. Dani menoleh. "Iya nak, es lilinnya 2 ya. Ibu aku suka yang rasa kacang hijau." Dani tertawa kecil. "Baik, bilang ke ibu, kalau mau rasa durian, besok aku buatin juga." "Siap mas," seru bocah itu riang, lalu berlari pergi membawa 2 batang es. Dani menatap langit. Di antara awan oranye yang bergulung, ia merasa tenang. Hidupnya tak lagi berat. Tiba-tiba, dari kejauhan, sebuah mobil berhenti di ujung jalan. Warnanya putih, bersih mengilat. Tapi bukan seperti mobil-mobil sombong, yang dulu suka membuat hatinya perih. Pintu mobil itu terbuka, dan seorang wanita turun dengan langkah pelan. Ria. Kini ia tampil berbeda. Tanpa riasan, mengenakan gamis polos warna hijau tua, membawa tas kain dan senyum lembut di wajahnya. Di sampingnya, Rudi ikut turun, mengenakan baju koko dan peci putih. Dani berdiri spontan. "Mas Dani," sapa Rudi dengan nada hangat. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Dani tersenyum. "Aduh, saya nggak nyangka kalian datang." Ria berjalan mendekat sambil membawa sebuah kotak. "Ini mas, aku dan Rudi bawa sedikit buah tangan. Nggak banyak, tapi dari hasil lembaga sosial kami. Ada beras, minyak, dan beberapa obat buat Ibu Dani tertegun." "Wah, kalian nggak usah repot. Ibu udah sehat, alhamdulillah." "Tapi ini bukan karena kasihan mas," jawab Rudi cepat. "Kami datang bukan untuk memberi, tapi untuk bersilaturahmi." Dani tersenyum tulus. "Kalau begitu, silaturahmi ini yang saya terima dengan senang hati." Mereka duduk di bangku bambu depan rumah. Angin sore meniup lembut, membawa aroma tanah basah. Rudi menatap sekitar. "Tempatmu sederhana Dan, tapi damai banget." Aku iri. Dani tersenyum. "Damai itu bukan soal besar atau kecil mas, tapi soal seberapa banyak kita berhenti mengeluh." Rudi mengangguk pelan. "Kamu benar, aku baru ngerti itu sekarang." Ria memperhatikan Dani diam-diam. Tatapan matanya penuh rasa syukur bercampur haru. "Mas, aku masih ingat waktu kamu berdiri di tengah jalan, di bawah panas matahari. Aku dulu pikir kamu orang paling gagal yang pernah aku kenal. Tapi ternyata kamu justru orang paling kaya hati yang pernah aku temui." Dani menatap Ria dengan lembut. "Ria, jangan bilang begitu. Aku cuma orang biasa yang dikasih kesempatan buat salah dan dikasih waktu buat berubah." Ria menunduk. "Aku dulu minta ke Allah supaya diberi suami yang kaya dan sukses. Tapi sekarang aku sadar, seharusnya aku minta suami yang bisa ngajak aku sabar dan rendah hati. Untung Allah masih kasih aku kesempatan belajar." Dani tersenyum. "Berarti doamu masih dikabulkan. Mas Rudi juga udah berubah kan?" Rudi tertawa kecil. "Berubah total Dan, aku bahkan berhenti dari proyek-proyek besar yang kotor. Sekarang aku bantu yayasan buat bantu anak-anak yatim dan orang jalanan." "Masya Allah," ucap Dani pelan. "Allah memang suka kasih hidayah dengan cara yang enggak kita duga." Mereka bertiga terdiam sejenak.
menikmati suasana sore yang damai. Dari dalam rumah, suara Ibu Rukmini memanggil pelan. "Dani, siapa tamunya nak?" "Ibu, ini Rudi sama Ria." Datang silaturahmi ibu itu keluar pelan-pelan. Langkahnya sedikit goyah, tapi senyum di wajahnya hangat sekali. "Masya Allah, Ria dan Rudi. Alhamdulillah. Kalian datang." Ria segera menunduk dan mencium tangan ibu itu. "Ibu, maaf saya baru datang sekarang. Dulu saya pernah bikin ibu sedih." Ibu Rukmini menepuk bahunya lembut. "Nak, kalau hati sudah menyesal, berarti Allah sudah ampuni. Ibu ini siapa? Cuma manusia biasa. Kalau Allah saja mau maafkan, masa ibu gak bisa?" Air mata Ria menetes. Ia memeluk ibu itu pelan. "Terima kasih Bu. Saya gak tahu harus berkata apa." Rudi menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Dani menunduk, menatap tanah sambil tersenyum kecil. Hari itu, semua beban lama seolah runtuh. Tak ada lagi luka, hanya ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Saat matahari perlahan tenggelam, Rudi berdiri. "Dan, aku mau ngomong sesuatu. Aku sama Ria sepakat mau bantu buka cabang kecil dari lembaga sosial kami di kampung ini. Kamu yang pimpin, bukan buat nyuruh, tapi buat percaya." Dani terkejut. "Saya Mas." "Iya, siapa lagi yang lebih ngerti arti perjuangan daripada kamu?" Dani tertawa kecil, menatap ke langit sore yang merah keemasan. "Subhanallah, ternyata Allah benar-benar maha membalikkan keadaan. Dulu kamu disorot karena hinaan, sekarang kamu bakal disorot karena jadi berkat buat orang lain," kata Rudi sambil menepuk bahunya. Ria menatap Dani dari jauh, senyumnya samar tapi penuh makna. Ketika mereka pamit pulang, Ria berhenti di ujung jalan, menoleh sebentar. Dani masih berdiri di depan rumah, bersandar di tiang bambu, menatap mereka pergi dengan senyum damai. Ria mengusap matanya yang berkaca-kaca. "Mas Dani," bisiknya lirih. "Terima kasih udah nggak benci. Karena dari maafmu, aku belajar jadi manusia lagi." Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan debu di jalan desa. Dani masih berdiri diam, menatap ke arah senja yang kini perlahan memudar di langit barat. Di dadanya ada perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan bangga, bukan juga sedih, tapi rasa syukur yang dalam. Karena akhirnya semua luka telah menemukan rumahnya. Ia menatap ibunya yang tersenyum di depan pintu. "Ibu," katanya pelan. Ternyata benar kata ibu dulu. Orang sabar gak pernah kalah. Ibu itu tertawa kecil. "Iya nak, karena yang sabar dijagain langsung sama Allah." Mereka berdua masuk ke rumah, sementara langit berubah perlahan menjadi ungu tua. Di luar, angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah, suara jangkrik, dan ketenangan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah berdamai dengan masa lalu. Pagi merekah perlahan. Cahaya mentari menembus sela pepohonan dan memantul di atap seng rumah Dani. Burung-burung berkicau riuh di kejauhan, menandakan kehidupan baru dimulai. Di dalam rumah kecil itu, Dani duduk bersila di dekat jendela terbuka. Di depannya ada mushaf Al-Quran yang sudah lusuh, lembarannya sedikit menguning. Ia membaca perlahan, suaranya tenang, mengalun lembut menyatu dengan udara pagi. Ibu Rukmini menatapnya dari ranjang sambil tersenyum bahagia. "Nak, ibu senang lihat kamu begini. Dulu ibu sering takut kamu patah hati karena dunia. Tapi ternyata Allah kuatkan kamu dengan cara yang ibu sendiri nggak sangka." Dani menutup mushaf, lalu mencium tangan ibunya. Kalau bukan karena doa ibu, Dani nggak mungkin sampai sejauh ini. Hari itu, Dani bersiap pergi ke balai desa. Lembaga sosial yang didirikan Rudi dan Ria baru saja diresmikan cabangnya. Dan Dani ditunjuk sebagai ketua penggerak masyarakat. Di dalam hatinya, masih sulit percaya bahwa orang yang dulu diejek dan dipandang rendah, kini diminta memimpin kegiatan untuk membantu warga miskin dan anak yatim. Sebelum berangkat, Ibu Rukmini berpesan, "Nak, kalau nanti kamu bantu orang, jangan lihat siapa dia. Ingat, kamu dulu juga dibantu tanpa syarat." Dani mengangguk. "Iya Bu."
Dani gak akan lupa rasa itu. Di balai desa, acara sederhana tapi hangat. Beberapa warga berkumpul, ada camat, ada tokoh agama, dan tentu saja Rudi dan Ria. Di atas panggung kecil dari kayu, Dani berdiri dengan pakaian rapi, kemeja putih bersih, dan sarung coklat. Tak ada sisa cat perak di tubuhnya, tapi ketulusan di matanya masih sama. Ketika tiba gilirannya berbicara, ruangan seketika hening. Dani memegang mikrofon dengan tangan bergetar. Ia menatap wajah-wajah di depannya. Sebagian mengenal kisahnya, sebagian baru pertama kali bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucapnya pelan. Waalaikumsalam, sahut hadirin serempak. Dani menarik napas panjang. Dulu saya berdiri di lampu merah, di bawah panas matahari. Banyak orang lewat tanpa menatap, banyak juga yang menertawakan. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, tapi karena Allah kasih kesempatan kedua. Kesempatan untuk membuktikan bahwa hinaan manusia tidak bisa menenggelamkan orang yang masih mau berjuang. Beberapa orang mulai menunduk, ada yang menitikkan air mata. Rudi menggenggam tangan Ria erat-erat di barisan depan. Dani melanjutkan, suaranya makin mantap. Saya belajar bahwa dalam hidup, kita bisa kehilangan segalanya, harta, pekerjaan, bahkan cinta. Tapi jangan pernah kehilangan sabar, karena sabar itulah yang bikin kita tetap punya arah. Ruangan kembali hening, hanya terdengar isak kecil di sudut. Dani tersenyum kecil. Hari ini, saya bukan mau cerita tentang sedihnya masa lalu. Saya cuma mau bilang, jangan remehkan siapapun. Mungkin orang yang kita hina hari ini, besok justru jadi orang yang Allah pakai untuk menolong kita. Rudi menunduk, air matanya jatuh ke pangkuan. Ria menutup mulutnya, menahan tangis. Dani menatap mereka dan tersenyum. Saya gak menyesal pernah jatuh, karena justru di titik terendah itulah saya belajar cara berdiri. Tepuk tangan bergema. Suasana haru menyelimuti ruangan. Seorang ustaz di barisan depan mengucapkan lirih, Masya Allah, inilah bukti kebesaran hati. Setelah acara selesai, Rudi menghampiri Dani dan memeluknya erat. Kamu menang, Dan, tapi kamu menang tanpa balas dendam. Dan itu yang paling mulia. Dani menepuk punggungnya pelan. Aku gak pernah niat menang, Mas. Aku cuma pengen tenang. Ria menatap Dani dengan mata berkaca-kaca. Mas Dani, aku tahu aku gak pantas ngomong banyak, tapi aku bersyukur masih bisa lihat kamu bahagia. Doaku sekarang cuma satu, semoga Allah balas semua kebaikanmu dengan surga. Dani tersenyum lembut. Amin, Ri, dan aku juga doain kamu dan Rudi langgeng, jadi pasangan yang saling jaga di jalan Allah. Hari itu matahari terasa lebih hangat dari biasanya. Sore tiba, dan setelah semua tamu pulang, Dani berjalan sendirian ke tepi sawah di belakang desa. Angin berembus lembut, menggoyangkan padi muda yang berwarna hijau terang. Ia berdiri lama di sana, menatap langit yang mulai berubah warna ke jingga. Di dadanya ada rasa lega yang tak bisa dijelaskan. Ia teringat semua yang telah lewat. Tawa, ejekan, lapar, tangis, doa, dan pengorbanan. Semuanya kini terasa jauh, tapi tidak sia-sia. Dani menatap langit sambil tersenyum. Ya Allah, bisiknya pelan. Aku gak punya apa-apa, tapi Engkau kasih aku segalanya. Ketenangan, maaf, dan kebahagiaan yang sederhana. Burung-burung melintas di atas kepalanya, terbang pulang ke sarang. Sinar matahari sore memantul di wajahnya yang damai. Di kejauhan, anak-anak berlarian membawa bendera kecil bertuliskan, bersih hati, bersih negeri, semboyan lembaga sosial yang ia pimpin. Dani menatap mereka, matanya berbinar. Ia tahu hidupnya kini tak lagi besar karena harta, tapi karena makna. Ia telah menjadi lelaki yang menang, bukan karena membalas, tapi karena memaafkan. Ketika azan maghrib berkumandang dari surau dekat sawah, Dani menundukkan kepala dan tersenyum. Ia melangkah pulang pelan,
melewati jalan tanah yang sama seperti dulu. Tapi kali ini langkahnya ringan, hatinya damai, dan dunia seolah memeluknya dengan lembut. Dan di langit yang perlahan gelap, seolah terdengar bisikan lembut dari masa lalu yang kini telah tenang. Orang yang sabar mungkin terlambat dibela, tapi tak akan pernah dilupakan oleh Allah. Dani berhenti sejenak di depan rumahnya yang sederhana, menatap cahaya lampu kecil di dalam. Ia menatap bintang pertama yang muncul di langit, lalu tersenyum lagi. Hari ini bukan akhir, Bu. Ini awal dari hidup yang Allah ganti dengan kedamaian. Ia masuk ke rumah, menutup pintu perlahan. Dan malam itu, suara lembut adzan, tawa ibunya, dan aroma nasi hangat bercampur jadi satu, menghadirkan suasana yang tak lagi tentang luka, tapi tentang kemenangan. Bukan kemenangan di mata manusia, tapi kemenangan di mata Tuhan. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.